Pertikaian sih mungkin udah bukan darah lagi ya, udah banyak nyawa yang udah hilang, Mas. Demi geng, kita berani lakukan apapun. Salah satu kawan kita terluka, itu juga sudah melukai saya, itu prinsip. Di dalam geng, saya berani berkorban untuk kawan saya, bahkan saya siap berikan leher saya untuk kawan saya siap mati untuk kawan. Inilah beberapa aksi atau ulah geng motor yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Dilansir dari merdeka.com, 29 September 2014, 17 anggota geng motor kriminal Bekasi dibekuk Polda Metro Jaya. 22 Oktober 2014, maraknya geng motor, Polda Yogyakarta intensif sweeping tempat nongkrong. Ada 4 kelompok atau klub motor yang paling dikenal di Indonesia, yaitu Moonraker, XTC, GBR, dan Briges. Konflik dan pertikaian selalu mewarnai kelompok besar ini, hingga masyarakat dan jurnalis pun menjuluki mereka dengan geng motor. Awal 80-an itu bukan sebuah geng yang besar, tetapi geng kami menjadi ditakuti dengan ngebut di kota Bandung ini. Dan seringkali disitulah terjadi pertikaian dengan geng lain. Kita akan pakai rantai, pakai besi, kadang pakai senjata tajam. Jadi hal-hal seperti itu sering terjadi. Setiap kali bertemu di jalanan, pasti akan diserang. Demi geng, kita berani lakukan apapun. Salah satu kawan kita terluka, itu juga sudah melukai saya, itu prinsipnya. Kenapa geng itu menjadi kuat, menjadi kokoh? Karena ada persaudaraan, ada perasaan kebersamaan yang kuat. Di zaman saya itu memang kita lagi rame-ramenya perang di Bandung itu, perang antar geng gitu. Saya harus lakukan yang mesti nunjukin ke organisasi, ini loh saya berani mau sama musuh mana, geng mana, saya berani. Namanya situasi di gangster dan situasinya bentrok. Ya kalau kita nggak dibacok, kita dibacok. Data Indonesia Police Watch mengungkapkan setiap tahun lebih dari 60 orang tewas karena ulah geng motor. Kepolisian Bandung pada Desember 2010 mengambil sebuah keputusan terhadap 4 geng besar yang sering bertikai. Keempat kelompok ini membubarkan diri dalam sebuah deklarasi di lapangan Tegalega, Bandung. Mereka berubah menjadi organisasi kemasyarakatan dan klub otomotif resmi. Namun, keputusan untuk berdamai tidak serta-merta menghentikan pertikaian yang ada. Gesekan hingga konflik pun masih kerap terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Kalau saya pribadi bilang, sampai kapanpun itu nggak bakalan bisa didamain. Terutama yang 4 geng itu nggak bakalan bisa damai sampai kapanpun. Kenapa mereka nggak bisa damai lagi? Karena udah jatuh korban jiwa. Yang intinya korban jiwa, kalau materi bisa dicari. Korban jiwa apa bisa balik lagi teman-teman yang udah meninggal, itu nggak bisa. Jadi sampai kapanpun nggak bakalan bisa damai. Ada istilahnya hukum tidak tertulis antara kita dengan bendera lain. Artinya kalau kita walaupun sendiri lagi jalan, ketemu dengan atribut lain, itu wajib hukumnya kita ambil. Karena itu suatu kebanggaan menurut para anggota yang terlanjur istilahnya dibilang gangster itu. Hanya dibenarkan sesama anak motor. Itu pun ya istilahnya yang memang sudah menjadi musuh kita gitu, rival kita atau musuh kita seperti itu. Kabar di masyarakat umum itu sebetulnya salah. Kita nggak ada ajaran untuk ngerampok orang, ngebegal orang, itu kita nggak ada. Itu justru kita akan kena sanksi jika ada anggota kita berbuat seperti itu. Kalau istilahnya kita ribut sama masyarakat, itu pun tidak dibenarkan. Sebagai bagian dari Ikatan Motor Indonesia, kini Moonraker Indonesia Sport Club pun memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Hal itu pun diwujudkan dengan memotivasi setiap anggotanya dengan melakukan hal-hal yang positif dan produktif. Kalau sekarang kita lebih kondusif aja gitu, lebih memasyarakat lah. Mungkin masyarakat belum kenal apa itu Moonraker, jadi kita perkenalkan lah dengan bakti sosial seperti itu lah. Kita banyak sosialisasi dengan masyarakat, misalnya kerja nyata kita, umpama kayak di Jakarta ini ada sering banjir gitu kan, kita turun ke jalan, kita mintain dana door to door maupun kita harus ngamen di jalan, setelah dana terkumpul kita belikan sembako, kita bagi langsung ke masyarakat tersendiri. Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan Moonraker Indonesia Sport Club wilayah Jabodetabek saat tim Solusi Life berkunjung menemui mereka. Satu perkumpulan komunitas yang sangat berbeda dari yang lain gitu, yang saya rasakan. Karena di sini kita seperti berada dalam satu keluarga. Dan kami pun
saya pun ngerasa bangga karena solidaritas kami tuh yang begitu tinggi gitu. Dari dulu Moonraker disebut geng motor itu padahal bukan. Moonraker itu penyalur bibit-bibit pembalap dari setiap daerah. Ya untuk di Bandung jadi ada rekrutnya untuk jadi Moonraker Cup. Contohnya kemarin di Purwakarta jadi ada Road Race Cup Moonraker. Moonraker itu banyak teman dan banyak keluarga di seluruh Jawa Barat maupun Indonesia. Ya, Lifers ternyata geng motor itu sebenarnya kalau sekarang ini nggak senegatif itu sih ya. Tapi banyak kan gitu sih Mel, kalau ngumpul-ngumpul pasti bawahannya panas gitu loh. Terus kalau ada orang ngumpul lain di mana cuma lebat sedikit nanti langsung bawahannya ribut. Nah, pertanyaan saya kamu mangkalnya di mana? Emang kenapa? Kamu saya tahu banget itu tempat Tahu dah, soalnya depan rumah saya itu anak-anak motor semua. Apa? Klub motor Moge. Keren, Moge apa tuh Moge? Motor gede? Iya, motor Oh, depan gede. rumahku juga ada. Artis ada. Aku mau min. Apa tuh mobil? Motor minjem. Oke, Lifers, apa yang dilakukan agar geng motor dapat membawa hal-hal yang positif ke depan? Nah, saksikan berikut ini solusi pakar untuk Anda. Pertama, saya mau luruskan dulu pengertian geng motor sebagai terminologi akademik yang merujuk kepada kelompok remaja yang bersama-sama membentuk satu kelompok dan kecenderungan mereka melakukan perilaku menyimpang. Wartawan di Indonesia sering dibedakan antara geng motor dalam pengertian remaja tadi dengan geng motor yang sebenarnya punya reputasi positif. Kalau perilaku menyimpang itu kan sebenarnya reputasi negatif. Tetapi kalau dia berperilaku baik, itu sebenarnya bukan geng motor namanya. Harusnya dia disebut komunitas motor apa misalnya. Kenapa mereka muncul? Bagi yang positif itu bagian dari perkembangan civil society. Kebebasan untuk membentuk kelompok-kelompok, kebebasan untuk membentuk organisasi dan segala macam. Kebebasan Indonesia memasuki era demokratisasi itu adalah latar belakang besar yang memunculkan juga geng-geng dalam pengertian negatif tadi. Karena ini sebenarnya lebih diminati oleh para remaja, ya ini sebenarnya bagian dari aktualisasi para remaja untuk menunjukkan identitas mereka. Umumnya kalau kita bicara masa remaja, kita semua ngalamin ya, itu ada masa transisi atau yang disebut masa pubertas itu. Masa yang sangat labil. Pada umumnya memang anak-anak yang katakanlah tadi kurang perhatian dari orang tua. Dia sering menjadi pemicu keributan. Mereka sering perang antar geng mereka sendiri. Juga malah terlibat di dalam misalnya perampokan misalnya. Hal semacam itu. Kalau bicara perubahan dari geng ke komunitas, itu artinya adalah memang itu positifnya gitu ya. Positif dalam arti bahwa aktivitas pemuda itu malah diarahkan ke hal-hal yang produktif, yang positif tadi. Kerja bakti atau mereka malah melakukan hal-hal yang membantu masyarakat dan segala macam. Geng yang sifatnya negatif pun sebenarnya juga ada sisi positifnya. Para remaja yang katakanlah kurang perhatian dari orang tua, itu ada tempat penyaluran sebenarnya. Tinggal tadi, apakah kemudian ada pihak-pihak katakanlah komunitas lain atau warga masyarakat atau barangkali malah polisi yang kemudian membina mereka supaya ke positif. Saya memprediksi ini akan tetap eksis ada terkait dengan konteks besarnya. Indonesia remajanya masih sangat banyak dan masih terjadi kurang perhatian terhadap anak. Artinya banyak orang tua, masyarakat itu mengabaikan pendidikan terhadap anak. Nah, selama perhatian orang tua, negara, dan segala macam terhadap anak masih kurang, kecenderungan mereka untuk membentuk geng yang dalam konotasi negatif itu masih terus ada. Kalau di dalam keluarga mestinya orang tua misalnya lebih banyak memperhatikan anaknya. Meskipun agak susah misalnya kalau kita bicara tingkat perceraian tinggi. Kalau kita bicara tingkat perceraian tinggi, tentu banyak anak yang kurang perhatian. Lalu lingkungan pendidikan di sekolah. Jadi sekolah itu juga perannya besar sebenarnya karena lebih banyak anak waktunya dihabiskan di sekolah ketimbang di rumah. Sehingga peran sekolah juga penting. Nah, yang ketiga lingkungan yang lebih besar dalam pengertian teman sebaya dan segala macam.
Nah memang yang paling pokok dua hal itu, di keluarga dan di sekolah. Sejauh keluarga katakanlah punya peran aktif mencegah atau memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan anak, sekolah juga itu merupakan kunci untuk mencegah mereka melakukan hal-hal menyimpang pada umumnya dan membentuk geng-geng, entah geng motor maupun geng lainnya. Ada slogan, kalau Anda mau kebut-kebutan, kenapa nggak pergi ke Ancol aja? Maksudnya adalah ikut racing, ikut balap. Nah itu sebenarnya bagian dari penyaluran hobi gitu. Nah tentu harus ada pembinaan-pembinaan. Jadi misalnya membentuk klub-klub balap dan segala macam. Mereka sebenarnya disalurkan ke sana supaya lalu kemudian diikutsertakan dalam misalnya balapan-balapan yang formal yang rutin dilakukan gitu. Nah itu salah satu penyaluran untuk mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang positif.